Alhamdulillah, saya akan menyampaikan ceramah selanjutnya kepada seluruh rakyat, seluruh umat manusia di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan ceramahnya kembali di hadapan oleh umat manusianya di seluruh negeri ini, umumnya di seluruh dunia. Ceramah saya selanjutnya yaitu saya tidak bosan-bosannya menghimbau umat manusia ke jalan yang benar, yaitu para ulama-ulamanya di seluruh negeri ini, umumnya para ulama-ulama sedunia, bahwa yang saya sampaikan adalah kebenaran, yaitu melalui Al-Quran. Saya hanyalah menyampaikannya saja kepada kamu sekalian, hanya itu saja, karena saya mendapat perintah untuk menyampaikan kebenaran. Perintahnya yaitu dari Allah. Apabila perintah ini tidak saya sampaikan kepada kamu sekalian, tentu saya akan mendapat hukuman dari Allah. Saya hanyalah menyampaikannya saja. Seandainya penyampaian saya ini kepada kamu sekalian, ada yang menghujat saya. Di sini saya menyampaikan kepada kamu sekalian, secara johirnya, yang kamu hujat adalah saya. Tetapi pada batinnya, yang kamu hujat adalah Allah. Saya hanya menyampaikannya, bukan ada kekuasaan saya. Yang berkuasa hanyalah Allah. Yang saya sampaikan tentang isinya Al-Quran. Wahai umat manusia, terutama para ulama-ulama dan ustadz, saya menghimbau kamu, bukan membenci kamu. Saya menghimbau kamu sekalian ke jalan yang benar. Karena Rasul Muhammad tidak ada lagi pada zaman sekarang. Rasul Muhammad telah kembali ke asalnya. Karena beliau bukanlah berkuasa, tidak akan selamanya kekal hidup di dunia. Tetapi Rasul Muhammad menitipkan kepada umat-umatnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Marilah sama-sama kita menjadikan kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi Al-Quran inilah pedoman kita, bukan kitab kuning. Kitab kuning bukanlah kitab yang dikatakan kitab umat Islam, hanyalah satu, tidak ada dua, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran inilah kita pedomi. Kita meminta kepada Allah selalu kita diberi jalan yang lurus, agar kita mampu memahami isinya Al-Quran dan mampu kita membedakan mana yang baik yang akan kita tempuh dan mana yang buruk yang akan kita jauhi. Jadi isinya Al-Quran di surah Al-An'am juz 8 ayat 159. Janganlah kamu sekalian bermain-main dengan kebodohan. Karena saya telah mengetahui betapa besarnya tidak dapat diceritakan oleh manusia tentang kekuasaan dari Allah. Walaupun saya bukan nabi dan bukan rasul, tetapi saya secara langsung Allah telah berkata kepada saya. Sehingga para nabi-nabi dan para rasul mengetahui semua tentang kekuasaan Allah. Tidak dapat diceritakan oleh perkataan manusia tentang kekuasaan. Jadi saya pun seperti itu. Mengetahui sungguh sangat luar biasa. Tidak mampu diceritakan oleh perkataan manusia tentang kekuasaan dari Allah. Mengapa saya tahu? Setiap Allah berkata kepada seseorang hambanya. Hambanya sudah tentu dibukakan oleh Allah mata hatinya. Mampu memahami tentang perkataan yang benar. Dan apabila Allah berkata kepada seorang hambanya, dan hambanya ini berkata kepada seluruh umat manusia, banyak di antara umat manusia yang tidak mampu memahami tentang perkataannya. Jadi di sini saya menyampaikan isinya kitab suci Al-Quran di surah Al-An'am di juz 8 ayat 159. Sayangilah dirimu sebagaimana engkau menyayangi anak-anakmu. Jangan engkau lebih sayang kepada jabatanmu, karena jabatanmu itu akan berakhir. Diri yang sebenar, diri yang ada di dalam dirimu, ini tidak akan musnah. Inilah nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kamu selama hidup di dunia. Jangan kamu ingkari mata hati kamu. Ikuti mata hati kamu. Badan, johir, harus mengikuti mata hati. Benar. Jangan mengingkari. Kalau Anda mengingkari mata hati kamu, tentu sekali Anda telah ingkar kepada Allah. Karena mata hati itu mengetahui kebenaran, tetapi johirnya selalu ingkar kepada kebenaran. Berarti apabila ingkar kepada kebenaran, tentu sekali akan ingkar kepada Allah. Jadi Al-Quran adalah kitab yang benar. Di sini firman Allah, firman yang benar. Allah mendatangkan kitab suci Al-Quran kepada utusannya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menganjurkan kepada umatnya, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Mengapa? Para ulama-ulama tidak mengindahkan dan tidak memahami tentang isinya Al-Quran. Tentang adanya kekuasaan dari Allah, kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Inilah menandakan adanya kekuasaan dari Allah. Renungilah sedalam-dalamnya tentang keadaan manusia di bumi ciptaannya ini. Ada hidup, tentu akan ada mati. Ini ketentuan dari Allah. Khalifah Siddiq Parapat menyampaikan ini kepada semua ustadz-ustadznya dan para ulama-ulamanya. Sayangilah dirimu. Siapa lagi yang menyayangi dirimu kalau bukan kamu sendiri? Ceramah pertama, dan untuk ceramah yang kedua, tujuannya yaitu tentang kemungkaran.
pemerintahan di negeri ini. Kemungkaran pemerintahan di negeri ini mulai dari setinggi-tingginya presiden sampai serendah-rendahnya kepada kepala desa selalu menjalankan perintah kemungkaran terhadap rakyat-rakyatnya di negeri ini. Kita lihat gejolak mulai dari pencalonan presiden sudah mengambil dukungan dari bangsa jin sampai serendah-rendahnya kepada pencalonan kepala desa sudah main dukun. Saya sudah melihat mata kepala saya sendiri pencalonan kepala desa main dukun dan menggunakan duit. Hanya calon kepala desa saja sudah berani mampu membayar 400 juta. Asalkan dia bisa duduk jadi kepala desa. Ini sebatas kepala desa. Jadi ada apa di balik kerugiannya yang 400 juta? Sesudah dia duduk menjadi kades, kerugian yang 400 juta ini akan dia kembalikan. Kemasukan dari kades banyak. Rela mengorbankan kerugian materi seperti uang. Tetapi di kemudian hari uang ini berlipat ganda akan kembali kepadanya. Jadi pemerintahan di negeri ini sudah pemerintahan kemungkaran. Mulai dari Presiden Jokowi, berulang kali saya ucapkan di hadapan medsos. Tetapi walaupun begitu Khalifah Siddiq Parapat tidak ada bosan-bosannya menghimbau manusia ke jalan yang benar. Ini adalah jalan yang benar. Jangan menyusahkan orang dan jangan menyusahkan rakyat di negeri ini. Ini sudah tentu. Kalau sudah menyusahkan rakyat di negeri ini, sudah tentu kemungkaran. Banyak di antara bangsa Indonesia, seorang pemimpin menyusahkan rakyatnya, masih banyak yang membela orang yang menjalankan kemungkaran. Mengapa demikian? Banyak yang membela. Ini contoh Joko Widodo. Sebenarnya sudah saya catat kebobrokan Anda di buku harian hati saya. Kesalahan Anda dan kebodohan Anda sebagai pemimpin di negeri ini. Tidak mungkin saya jelaskan semua. Yang bisa saya jelaskan seperti di ceramah yang kemarin. Itu menandakan kebobrokan Jokowi sudah melampaui batas. Jadi kemungkaran di negeri ini harus dilenyapkan. Para kebenaran, penegak kebenaran di negeri ini akan berikhtiar dan berusaha melenyapkan kemungkaran dari negeri ini. Saya, Khalifah Siddiq Parapat, telah ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Tidak akan ada satu orang pun umat manusia di muka bumi ini sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada. Inilah menandakan bahwa kebenaran telah muncul di permukaan bumi ini. Sehingga hukum negara lumpuh. Hukum negara akan menjadi lumpuh apabila kebenaran langsung datangnya dari Allah disampaikan oleh hambanya. Hukum negara akan menjadi lumpuh. Tidak akan lebih kuat hukum manusia daripada hukum dari Allah. Sini pembuktiannya. Apabila orang yang dibukakan oleh Allah mata hatinya, dia akan mampu memahami mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang salah. Tetapi apabila Allah telah menutup pintu hati seseorang manusia dengan cara apapun penyampaian ceramahnya, dia tidak akan mampu untuk memahami perkataan yang benar. Karena manusia ini ada tergolong dua, yaitu ada yang baik dan ada yang buruk. Apabila yang baik, dia akan mampu memahaminya. Apabila yang buruk, dia tidak akan mampu untuk memahami perkataan yang benar. Karena ada di jalan yang benar dan ada di jalan yang tidak benar. Untuk itu, di sini saya menghimbau kepada seluruh rakyat di negeri ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari timur sampai ke barat. Para rakyat-rakyat di seluruh negeri ini. Kamu sekalian telah ditindas oleh pemerintahan Jokowi. Seperti yang saya sebutkan di ceramah kemarin, Jokowi telah menindas rakyatnya dengan secara tidak langsung. Seluruh pabrik di negara ini, mulai dari yang terbesar sampai kepada yang terkecil, asalkan pabrik yang mengeluarkan untung sudah dipajak oleh pemerintah. Jadi pabrik-pabrik besar ini seperti Remeling dan PKS dan sebagainya sudah dipajak oleh Jokowi. Pajaknya yang sangat tinggi. Karena Jokowi menjabat sebagai pemimpin di negeri ini hanyalah untuk menyusahkan rakyatnya. Mengapa saya katakan menyusahkan rakyatnya? Para pedagang tidak akan mau rugi. Berapa perusahaannya yang dipajak oleh pemerintah? Pemerintah menindas para pedagang-pedagang di negeri ini. Dan pedagang-pedagangnya pun akan menindas rakyat-rakyatnya. Secara tidak langsung, Jokowi telah menindas rakyat di negeri ini. Sungguh, sudah sangat luar biasa kemungkaran pemerintahan Jokowi di negeri ini. Hukum kebal terhadapnya. Karena yang punya hukum Jokowi. Polisi, penegak hukum, Jokowi yang punya. Polisi tunduk kepada atasan. Para pejabat dan penguasa di negeri ini, kebal hukum semua. Hukum yang berlaku di negeri ini kepada rakyat jelata. Sedikit saja rakyat ini berbuat salah. Seperti contoh, cukup 3 biji diambil oleh rakyat coklat orang lain. Sudah kena hukum. Tetapi kalau Jokowi membuat rakyat sengsara, begitu banyaknya rakyat di negeri ini, menggembar-gemborkan virus corona, sedikit saja para ustadz menghujat Jokowi, masukkan ke dalam sel. Apakah penegak hukum di negeri ini, kepolisian di negeri ini, takut kepada Jokowi? Ia memang takut. Karena polisi itu atasannya presiden. Tentu takut. Jadi peraturan pemerintah di negeri ini, pemerintahan di negeri ini, tidaklah adil.
Mengapa para pejabat dan penguasa di negeri ini kebal hukum? Jadi kepolisian di negeri ini yang sebenar-benarnya harus rakyat yang punya, agar pemerintah dan pejabat dapat diadili. Tetapi kalau peraturan pemerintahnya seperti ini, bagaimana menghukum para pejabat dan penguasa di negeri ini? Yang punya hukum mereka bukan rakyat. Berarti pemegang tampuk kekuasaan di negeri ini berbuat sesuka hatinya. Seperti inilah peraturan di negeri ini. Padahal si Jokowi bukan mampu menggaji polisi di negeri ini. Tidak akan mampu. Yang menggaji polisi adalah hasil keringat kuning rakyat. Sebenarnya kebobrokan kepolisian di negeri ini sudah saya catat kebobrokan kamu di buku harian mata hati saya. Apabila Allah menghendaki ceramah saya terangkat ke permukaan, kepolisian di negeri ini akan saya bekukan. Tapi insya Allah sama-sama kita melihat dan merenungi tentang kekuasaan dari Allah. Insya Allah ceramah saya akan terangkat ke permukaan. Tetapi belum waktunya. Karena di negeri ini gudangnya kejahatan adalah pemerintah. Pelaku kejahatan di negerinya adalah kepolisian. Seperti kata umpama, di mana ada Adam, sudah tentu di situ ada si iblis. Dan di mana ada kebaikan, sudah tentu di situ ada kejahatan. Jadi seperti itu juga, di mana ada polisi, sudah tentu ada di situ kejahatan. Kejahatan itu datangnya dari polisi. Seandainya penegak hukum di negeri ini, memang betul-betul penegak hukum di negeri ini kepolisian negara, tidak akan ada kejahatan di negeri ini kalau betul-betul penegak hukum. Tetapi penegak hukumnya berlaku kepada rakyat kecil saja. Para pejabat dan penguasa tidak mampan hukum. Sehingga banyak bertaburan di negara Indonesia seperti ekstasi, sabu-sabu dan segala macam. Dari mana datangnya? Kalau bukan dari kepolisian. Coba kalau polisi, kepolisian di negeri ini betul-betul menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Sedangkan teror diperbuat oleh para kelompok-kelompok separatis dapat dipadamkan oleh satuan gegana. Mengapa sekecil pengedar sabu-sabu tidak mampu dipadamkan oleh kepolisian? Rakyat sudah mengetahui kebobrokan polisi di negeri ini. Kamu tak ubahnya sebagai anjingnya Jokowi di negeri ini. Dan para pejabat pun selalu menganjingkan kamu sekalian di negeri ini. Jadi kamulah sebagai penebar kejahatan di negeri ini. Kita lihat saja nanti. Tidak mungkin begitu saya ucapkan, saya langsung ditanggapi dan diangkat ceramah saya ke permukaan. Tetapi kalau Allah menghendaki, kita lihat saja nanti. Jangankan Indonesia, di sini saya menyampaikannya kepada Kapolri di kantor besar kepolisian negara di pusat. Andalah sebagai kepala penegak hukum di negeri ini yang menjadi kejahatan urutan kedua sesudah pemerintah. Saya berucap di hadapan Anda sudah bertanggung jawab luar dan dalam. Maksudnya pembuktian yang saya ucapkan sudah saya catat di buku harian hati saya. Apabila ceramah saya terangkat ke permukaan, kasus pahlawan 3G di negeri ini akan saya ungkap. Pahlawan 3G di negeri ini ada 3. Siapa itu pahlawan 3G? Pahlawan 3 jihad Islam. Imam Samudra, Ali Gibran, dan Amroji. Ini akan saya ungkap ke permukaan. Di zaman presidennya SBY, eksekusi terhadap pahlawan 3G ini dilakukan. Saya akan usut ini bagi siapa di antara para kepolisian negara yang terlibat terhadap eksekusi pahlawan 3G ini. Al-Quran akan berbicara untuk menjalankan hukum terhadap pelaku-pelakunya. Bagaimana hukum dari Al-Quran? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Seperti itulah hukum dari Al-Quran. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi jangan Anda, para ulama-ulama mengatakan pahlawan 3G, pahlawan 3 jihad Islam, Ali Gibran, Imam Samudra Amroji, mati kafir. Yang mengetahui kematian mereka, surga atau neraka itu hanyalah Allah. Kita hanya dapat mengetahui melalui ajaran-ajaran Islam. Menentukan surga dan neraka masuknya mereka, kita tidak ada kuasanya. Mendingan kewafatan pahlawan 3G ini ketimbang ulama. Mereka masih berjihad di jalan Islam. Sementara ulama, para ulama di negeri ini, terutama ulama sedunia, sudah datang kebenaran di atas bumi, mereka akan mempertanggungjawabkannya kelak di kemudian hari. Jadi para pejabat di negeri ini sudah melakukan peraturan kemungkaran. Dan begitu juga kepolisian di negeri ini sama bahu-membahu dengan pemerintah untuk menyusahkan, untuk menyakiti rakyatnya. Rakyat di negeri ini sudah sangat menderita. Ditambahi lagi, ditindas lagi. Jadi kapan maju-majunya negeri ini? Bangsa Indonesia merdeka resmi mutlak tanggal 27 Desember tahun 49. Sekarang tahun 2020. Bangsa Indonesia, rakyat-rakyatnya selalu dijajah oleh penguasa di negeri ini. Para penguasa tidak segan-segan menindas rakyat-rakyatnya di negeri ini. Lebih kejam penindasan para pemimpin-pemimpinnya di negeri ini terhadap rakyatnya daripada penjajahan Belanda terhadap rakyat ini. Lebih kejam penjajahan politiknya pemerintah di negeri ini terhadap rakyat. Semua peraturan di negeri ini yang dilakukan oleh Jokowi untuk menyusahkan rakyatnya di negeri ini. Untuk itu di sini saya menyampaikan
kepada seluruh rakyat Indonesia. Khalifah berucap kepada kamu sekalian, kita sebagai umat manusia, umat Islamnya di negeri ini, harus bersatu untuk menghadapi bahaya. Karena kita dalam keadaan bahaya. Saya melihat di YouTube, di Facebook, atas pembagian oleh kawan-kawan tentang demonstrasi menghujat PKI di Pulau Jawa, kebrutalan PKI di Aceh. Ciri-ciri ataupun tanda-tandanya sudah diambang pintu terhadap rakyat-rakyatnya di negeri ini. Di sini Khalifah Siddiq Parapat berucap, terutama kepada umat Islamnya di seluruh negeri ini. Kekuatan komunis di negeri ini sudah sangat kuat. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada umumnya umat Islamnya di negeri ini, ciptakan persatuan dan kesatuan. Karena kesatuan adalah sebagai kekuatan. Tanpa kesatuan tidak akan tercipta kekuatan. Bagaimana cara umat Islamnya agar kuat di negeri ini? Ciptakan suatu komando, yaitu satu komando, agar tidak umat Islamnya tercerai-berai di negeri ini. Inilah solusi yang akan saya sampaikan kepada rakyat-rakyatnya di seluruh negeri ini, terutama kepada umat Islamnya. Ciptakan satu komando, satu penggerak, agar umat Islamnya akan menjadi kuat. Yakinlah kepada Allah, wahai umat Islamnya di seluruh negeri ini. Yakinlah kamu sekalian terhadap kekuasaan dari Allah. Tidak akan musnah umat Islam di negara Indonesia sampai ke akhir zaman. Ini sudah ketentuan dari Allah. Tidak akan musnah kebenaran dari negeri ini sampai ke akhir zaman. Apabila komunis menerjang umat Islamnya di seluruh negeri ini, umat Islamnya siap untuk menghadang. Wahai para umat Islamnya di seluruh negeri ini, jangan takut menegakkan kebenaran. Kebenaran selalu berpihak kepada umat Islam. Allah akan selalu melindungi dan menyayangi hamba-hambanya yang yakin kepada agama yang benar, yaitu Islam. Wahai umat Islamnya di seluruh negeri ini, sebelum hujan sediakan payung. Sebelum terjadi, kita sudah mengetahui. Mari kita sama-sama bahu-membahu. Walaupun umat Islamnya di seluruh negeri ini telah kematian induknya. Ibarat kata kiasan, seperti anak ayam telah kematian induknya. Namun kekuatan selalu tertumpu pada anak-anaknya. Apabila anak-anaknya selalu berpihak di jalan yang benar. Untuk itu, Khalifah menghimbau sekali lagi kepada umat Islamnya di seluruh negeri ini. Jangan sampai umat Islamnya di seluruh negeri ini terbabat habis semua. Apabila umat Islamnya terbabat habis semua di negeri ini, tamatlah sudah riwayat umat Islamnya di negeri ini. Umat Islamnya di negeri ini akan menjadi tinggal nama sejarah saja. Apabila umat Islamnya terbabat habis semua di negeri ini, tamatlah sudah riwayat umat Islamnya di negeri ini. Umat Islamnya di negeri ini akan menjadi tinggal nama sejarah saja. Jangan sampai itu terjadi. Penyusupan-penyusupan dari negara komunis, yaitu dari negara Cina, sudah sangat kokoh komunisnya di negeri ini. Mereka telah merencanakan agar negara Indonesia menjadi negara komunis. Rencana mereka sudah tersusun rapi. Sudah 20 tahun mereka merencanakan agar NKRI menjadi negara komunis. Jangan sampai itu terjadi. Kita akan mencegah kemungkaran di negeri ini. Khalifah Siddiq Parapat siap untuk di depan menghadapi komunisnya di negeri ini. Wahai umat Islamnya di seluruh negeri ini, marilah kita bersatu. Tanpa persatuan tidak akan tercipta kekuatan. Untuk itu, saya tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Jangan bercerai-berai. Ibarat kata pepatah, sapu lidi. Kalau lidi itu hanya satu batang saja tidak akan mampu untuk menyapu sampah. Tetapi kalau lidinya sudah beratus-ratus terikat, tentu akan mudah mengkipas sampahnya. Ibarat seperti itu jualah umat Islamnya di seluruh negeri ini. Mari kita bersatu. Karena umat Islamnya di negeri ini sudah di hadapan kita dalam bahaya. Sudah di hadapan kita adanya bahaya. Usaha di setiap manusia yang menentukan hanyalah Allah. Kita tegakkan kebenaran di negeri. Sekalipun nyawa taruhannya, kita tetap berpihak di jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar. Ya Allah, di sini hamba-Mu bermohon kepadamu ya Allah. Selamatkanlah kami umat Islamnya di negeri ini. Dan lindungilah kami ya Allah. Dari mara bahaya. Dari kejoliman dan kemungkaran. Dari orang-orang yang kafir. Ya Allah. Dengan kekuasaan-Mu. Di sini Khalifah Siddiq Parapat meminta kepadamu ya Allah. Selamatkanlah kami umat Islamnya di seluruh negeri ini. Jangan sampai umat Islamnya menjadi tinggal nama sejarah saja di negeri ini. Ya Allah. Tiada daya kami dan kekuatan kami tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Selamatkanlah umat Islamnya di seluruh negeri ini atas kejoliman dan kemungkaran orang komunis dan orang-orang kafir yang menjolimi hamba-hamba-Mu ini. Ya Allah,
kami bermohon kepadamu dan kami meminta pertolongan. Tanpa pertolonganmu kepada kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kabulkanlah permohonan hambamu ini ya Allah. Selamatkanlah kami umat Islamnya di negeri ini atas rencana komunis terhadap kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk itu di sini Khalifah menghimbau kepada seluruh umat Islamnya di negeri ini. Marilah kita sama-sama bersatu di dalam satu komando. Dan akhir ceramah saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah.